Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 6 saham bagus dividen terbesar. Semuanya memiliki dividen yield di atas 11%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, apabila kita melakukan screening dengan 3 kriteria ini, yang pertama, dividen yield di atas 11%, kedua, net income di atas 1 triliun, dan yang ketiga, PBV di bawah 3 kali, maka kamu hanya akan menemukan 6 saham dari 900-an saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kenapa saya mengatakan saham-saham ini cukup menarik? Karena mereka mampu menghasilkan net income yang besar, setidaknya di atas 1 triliun rupiah. Di sisi yang lain, dividen yield-nya menarik karena di atas 11% berdasarkan data terakhir saat video ini dibuat, yang mana mayoritas berasal data dividen di tahun 2024. Untuk itu, kamu harus pertimbangkan lagi di tahun 2025 seperti apa. Karena biasanya, untuk saham-saham yang labanya mengalami penurunan, biasanya dividen yield-nya juga akan mengalami penurunan, karena angka dividen per share-nya juga mengalami penurunan. Sehingga hal itu juga kamu harus pertimbangkan sebagai proyeksi di tahun 2025 ini, berapa banyak dividen yang akan kamu terima. Karena ingat, tidak ada jaminan bahwa dividen yang besar tahun lalu akan besar lagi di tahun depan. Begitu juga sebaliknya. Nah, dari screening ini akan ditemukan 6 nama saham, yaitu ADRO, TPAG, BSSR, PTBA, HMSP, dan ITMG. Jika kamu melihat data yang ada ini, kamu akan menemukan bahwa ADRO memiliki dividen yield yang paling tinggi, yakni 72%. Tapi sebagai catatan, karena di tahun 2024 mereka membagi dividen spesial, jadi seharusnya angka dividen ini tidak seperti ini, yakni tidak mencapai 72%, tapi harus kamu kurangi lagi dengan dividen spesial yang dibagi di tahun 2024, karena dipertimbangkan angka itu tidak akan diperoleh lagi di tahun 2025. Untuk net income-nya juga, kamu bisa lihat di sini, ADRO masih memegang posisi tertinggi dengan net income yang mencapai 17,9 triliun hingga video ini dibuat. Dari sisi valuasi, ADRO juga menjadi saham dengan valuasi PBV yang paling rendah, yakni 0,62 kali. Tapi sebagai catatan di sini, berhubung kamu sudah tahu bahwa ADRO melakukan corporate action di tahun 2024 dengan AADI, sehingga kamu juga harus pertimbangkan prospek kedepannya seperti apa. Apakah segmen bisnis ADRO ini menjanjikan seperti tahun-tahun sebelumnya, ataukah ada pertimbangan lain sehingga kamu harus mempertimbangkan juga hal tersebut di tahun-tahun selanjutnya. Apakah prospeknya masih menjanjikan atau tidak? Nah, sekarang dari 6 saham yang tadi kita bahas, mari kita bandingkan terkait beberapa aspek yang perlu kita analisa secara sekilas. Pertama, dari sisi valuasinya. Jika kamu lihat di sini, untuk PE ratio secara annualized, kamu akan menemukan angka PE ratio ADRO yang paling rendah sekitar 2,96 kali. Untuk PBV, seperti yang tadi kita bahas, kamu bisa lihat saja secara sekilas. Nah, untuk market cap, tentu saja kamu menemukan bahwa ada 2 saham yang menarik di sini, yaitu ADRO dan HMSP dengan market cap yang paling besar. Sebaliknya, untuk saham TPAG dan BSSR memiliki market cap yang paling rendah. Kemudian kita bahas dari aspek profitabilitas. Gross profit margin yang paling tinggi kamu bisa temukan di sini ada di saham ADRO, kemudian ada saham TPAG dan saham ITMG dengan kisaran di angka 30-an%. Untuk operating profit marginnya, kamu juga bisa temukan di sini ada saham ADRO dan saham ITMG dengan angka kisaran di atas 25%. Ada juga saham TPAG dengan angka 25,74%. Untuk net profit marginnya, lagi-lagi ada saham ADRO, TPAG, dan saham ITMG. Kenapa 3 saham ini cukup menarik hingga saat topik ini kita bahas, baik itu dari aspek profitabilitas maupun dari aspek valuasinya yang masih cukup menarik. Kemudian dari terkait berbagai rasio keuangan. Pertama kita lihat untuk return on equity atau ROE-nya. Kamu bisa temukan di sini bahwa BSSR ternyata memiliki ROE yang paling tinggi. Tapi jika dilihat secara sekilas, 6 saham ini masih memiliki return on equity yang sangat baik karena di atas 15% dari hasil data ini. Bagaimana dari aspek likuiditasnya? Salah satunya adalah debt to equity ratio. Kamu bisa lihat dari 6 saham yang kita bahas ini memiliki debt to equity ratio yang masih bisa dikatakan cukup rendah.
Untuk aspek dividen, seperti yang tadi kita bahas, mereka memiliki tawaran dividen yang cukup menarik dengan angka dividen yield di atas 11% dari tahun 2024, setidaknya berdasarkan data yang ada ini saat kamu nonton video ini. Tapi kembali lagi, seperti yang saya katakan tadi, angka ini tidak berdiri sendiri. Artinya, kamu juga harus melihat potensi prospek ke depannya di tahun 2025 ini, contohnya seperti pertumbuhan laba di tahun 2024, mengingat angka dividen per share di tahun 2025 ini biasanya mengacu dari laba yang mereka capai di tahun 2024. Kemudian terkait harga sahamnya, kita bahas untuk harga saham setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Kamu bisa lihat dari beberapa saham yang kita bahas ini, sayangnya ada saham PTBA dan HMSP yang harga sahamnya mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan saham ADRO, TPAG, BSSR, dan ITMG masih mencetak kenaikan harga saham yang cukup menarik. Nah, angka ini juga bisa kamu pertimbangkan, di mana kamu melihat dari dua sisi, yaitu yang pertama adalah dari sisi dividen, dan yang kedua kamu melihat dari sisi capital gain-nya. Dari sini kamu bisa lihat bahwa PTBA dan HMSP memiliki potensi capital gain yang tidak terlalu menarik, karena dalam 3 tahun terakhir masih menghasilkan capital loss. Kemudian kita bandingkan dari aspek neraca keuangannya. Kamu bisa lihat di sini saham mana yang memiliki cash yang paling banyak, yaitu saham ADRO dan saham ITMG. Ingat, cash ini bisa digunakan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, sehingga kamu juga bisa mempertimbangkannya. Untuk aspek total asetnya, ADRO juga memiliki total aset yang paling besar, begitu juga dengan saham HMSP. Untuk liabilitas, ADRO juga memiliki liabilitas yang paling besar. Nah, begitu juga dengan saham HMSP itu sendiri. Dari sini kamu bisa lihat total asetnya berbanding lurus dengan liabilitas setidaknya dari 6 saham yang kita bahas ini. Kemudian dari aspek laba ruginya, pertama kita lihat dari sisi revenue-nya, di mana HMSP memiliki revenue atau pendapatan yang paling besar diikuti dengan saham ADRO. Tapi sayangnya, untuk net income-nya, ADRO masih memiliki net income yang lebih besar dibandingkan HMSP. Sehingga hal ini juga kamu harus pertimbangkan. Memang mungkin sudah banyak yang tahu untuk sektor rokok memiliki banyak sentimen negatif dalam beberapa tahun ini. Sehingga itu mungkin saja yang menyebabkan kenapa net income-nya tidak mampu tumbuh, padahal secara pendapatan jauh lebih besar lagi. Nah, dari beberapa topik yang kita bahas ini, kamu bisa lihat saham mana dari 6 saham ini yang paling menarik untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Baik dari sisi valuasi, profitabilitas, likuiditas, dividen, potensi dividen, harga saham ke depannya seperti apa, komposisi neraca keuangan, pencapaian laba dan pendapatannya seperti apa, dan masih banyak lagi. Intinya, kamu harus pertimbangkan saham yang menurut kamu paling menarik dari berbagai aspek. Jangan hanya lihat dari dividennya yang paling besar, tapi lihat juga bagaimana potensi ke depannya seperti apa. Karena ingat, dividen yang besar saat ini belum tentu besar juga di masa depan, karena ada faktor yang menentukan, yaitu pencapaian laba dan kebijakan perusahaan saat RUPS nanti. Dua faktor ini yang sangat berkaitan. Meskipun labanya besar, tapi payout rasio dividennya kecil, menyebabkan dividennya tidak bisa tumbuh dengan lebih signifikan lagi. Tapi di sisi yang lain, apabila laba perusahaan tidak sebesar tahun sebelumnya, tapi mereka menaikkan jumlah payout rasionya dengan signifikan, maka ada dua hal yang harus kamu pertimbangkan. Kenapa hal itu dilakukan? Apakah memang perusahaan ini memiliki modal yang sudah cukup besar sehingga membagikan dividen yang besar? Atau yang kedua, apakah ada potensi perusahaan ini sebenarnya sedang menarik minat investor untuk membeli saham mereka karena ada suatu maksud tertentu? Semua kembali lagi kepada analisa dan keputusan kamu masing-masing. Ingat, pertimbangkan selalu potensi risiko dulu sebelum mempertimbangkan potensi profit yang bisa kamu peroleh. Karena setiap orang tentu bisa menerima profit, tapi tidak semua orang bisa menerima risiko. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat risiko sebelum melihat profit. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.